Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori psikologi ego, Anna Freud, Robert W. White, dan Hans Hartmann. Namun, sebelumnya izinkan untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dian Amsyah Putra, selanjutnya Ilvi Aurelia Purba, Marsuliani Puspitasari, dan Salwana Mira. Dan inilah dia topik outline kita pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengantar psikologi ego. Psikologi ego muncul dari psikoanalitik sebagai usaha untuk memperluas dan menyempurnakan teori Freud. Teori ego kontemporer menyatakan dirinya lahir dari ketidakkonsistenan antara teori dorongan bersaing memperoleh energi dengan observasi klinik. Selanjutnya, Anna Freud. Anna mulai mengadakan perubahan dalam usahanya melakukan psikoanalisis kepada anak. Teorinya dapat diringkas dalam 2 konsep pokok. Yang pertama, psikoterapi anak. Nah, dalam psikoterapi anak ini terdiri dari yang pertama, terapi gabungan, yaitu gabungan dari kekaguman dan kepercayaan. Teknik psikoanalisis seperti asosiasi bebas, interpretasi mimpi, dan analisis transferensi tidak dapat dikenakan begitu saja kepada anak-anak. Prosedurnya harus dimodifikasi atau digabung dengan teknik yang lebih langsung agar dapat langsung membantu anak berjuang untuk tumbuh, berubah, dan menguasai realitas di dalam dan di luar dirinya. Dengan menggabungkan kekaguman dan kepercayaan, anak dapat menerima analis sebagai guru yang khusus, seorang ahli dalam pengetahuan mengenai diri dan sebagai teman melawan serangan dunia luar yang tidak terfahami. Kemudian yang kedua, melampaui konflik struktural, yaitu bahaya perkembangan. Kelenturan anak dan perkembangan menuju kemasakan yang berkelanjutan memaksa analis anak memfokuskan diri bukan pada simptom neurotik yang tampak sekarang, tetapi lebih kepada tujuan agar berfungsi sehat pada masa yang akan datang. Gangguan perkembangan, ancaman kemasakan berkelanjutan fisik maupun psikis harus lebih banyak diperhatikan. Anna mengembangkan sistem diagnosis yang mementingkan pembentukan kepribadian dalam tahap-tahap perkembangannya dan ancaman-ancaman serius terhadap penyelesaian perkembangan kepribadian, serta memperkecil peluang hal-hal yang mengganggu integritas anak. Nah, selanjutnya, asesmen metapsikologi. Persiapan untuk psikoterapi anak cukup panjang. Begitu pula pengumpulan data dan asesmen juga membutuhkan waktu yang panjang. Agar semua data dapat terangkum dengan baik, Anna memakai profil metapsikologi, semacam penuntun yang mengorganisasi informasi dalam kategorisasi yang komprehensif. Kemudian, konsep pokok yang kedua yaitu garis perkembangan. Interaksi antara id dengan ego dimulai dari dominasi id untuk memperoleh kepuasan secara bertahap agar bergeser ke ego. Untuk pada akhirnya, ego dapat menguasai realitas internal maupun eksternal. Nah, interaksi itu disebut sebagai garis perkembangan, suatu urutan tahap-tahap kematangan anak dari ketergantungan menjadi mandiri, dari irasional menjadi rasional, dari hubungan yang pasif menjadi realita yang aktif. Anna mengemukakan 6 garis perkembangan, yang masing-masing bergerak dari dominasi id menuju realitas ego. Yang pertama, dari ketergantungan menjadi percaya diri. Maksudnya, dari adanya ketergantungan biologis kepada ibu, menjadi anak yang berjuang untuk mandiri. Kemudian, dari menghisap menjadi makan makanan yang keras. Yang awalnya anak disusui, menjadi anak memakan makanannya sendiri. Selanjutnya, dari kebiasaan mengompol menjadi dapat mengontrol urinasi atau defekasi. Nah, dari anak yang awalnya buang air sembarangan, pada akhirnya anak dapat mengontrolnya. Kemudian,
dari tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab mengatur tubuh. Anak yang awalnya tidak merasa bertanggung jawab terhadap tubuhnya menjadi bertanggung jawab seperti menjaga kebersihan tubuhnya. Selanjutnya, dari egosentrik menjadi kerjasama. Nah, yang awalnya anak lebih mementingkan dirinya sendiri, pada akhirnya anak dapat melihat dan menghormati orang lain. Dan yang terakhir, dari tubuh menjadi mainan dan dari mainan menjadi bekerja. Anak yang pada awalnya bermain dengan tubuhnya, pada akhirnya dapat menyalurkan hobinya melalui permainan ataupun berolahraga. Tokoh ketiga yaitu ada Robert W. White yang memiliki dua pembahasan, yaitu satu tema kompetensi dalam tahap psikoseksual. Teori White merupakan rekonseptualisasi dari tahap-tahap perkembangan psikoseksual yang memakai tema belajar tuntas. Pada setiap fase perkembangan psikoseksual, Freud ada elemen penting yang ikut berkembang. Elemen itu harus dipelajari namun terkait dengan kepuasan instinktif. Ego dimotivasi bukan hanya oleh kebutuhan memuaskan dorongan biologik, tetapi juga oleh kebutuhan eksplorasi, belajar, dan menguasai lingkungan. Kecenderungan untuk memperoleh rangsangan aktif berusaha mempengaruhi lingkungan ini disebut affectance motivation. Apabila usaha itu berhasil, orang merasa kompeten yang membuat orang itu tumbuh, masak, dan siap menghadapi tantangan hidup. Perasaan bisa menguasai realitas lingkungan semacam itu disebut efikasi diri. Tema yang kedua itu ada affectance motivation. Konsep pokok dari White adalah affectance motivation. Manusia mempunyai dorongan instinktif untuk belajar, memahami lingkungan, kompeten mempengaruhi lingkungan untuk kepentingan kesejahteraan dirinya. Insting ini melengkapi insting hidup dan insting mati dari Freud. Fenomena motif belajar dapat dilihat pada aktivitas uji realitas, pemisian diri, dan non-diri, serta penyimpangan perkembangan ego. A. Uji realita, yaitu kompetensi melalui kegiatan. Menurut White, kemampuan mengantisipasi dan menunda kepuasan itu merupakan hasil dari aktivitas bayi di lingkungannya. Ego mempunyai kemampuan menunda, mengantisipasi, karena bayi belajar dari aktivitas yang dilakukannya. Mereka menjadi kompeten untuk memperpanjang penundaan karena mereka melihat ke depan bahwa penundaan itu bersifat sementara. Pada mulanya bayi hanya marah, menggeliat, menangis, dan memukul ketika lapar. Semuanya itu adalah aksi yang membuat ibunya berlari mendekat. Jika menangis dapat selalu dan segera memperoleh makanan, bayi belajar untuk mempercayai lingkungan sekaligus mempercayai kemampuannya untuk membuat sesuatu. Bayi belajar mengembangkan efikasi diri. Yang B itu ada memisahkan diri dengan non-diri. Menurut White, hubungan bayi dengan realita tidak pasif, yang timbul sebagai akibat ada dorongan yang harus dipuaskan dengan realita. Gambaran tentang realita itu dibangun oleh bayi itu sendiri. Melalui belajar bertahap apa yang mungkin mereka kerjakan dan yang tidak mungkin dipenuhi. Bayi belajar memahami apa yang biasa diperoleh ketika mereka melihat dunia luar yang ternyata tidak sesuai dengan kemauannya. Yang ketiga, C. Perkembangan Vigo menjadi patologis. White dengan kompetensi dan motivasi efektannya mengubah fokus perhatian dari apa yang menyebabkan kapasitas ego gagal menangani it menjadi apa yang salah dari perkembangan perasaan efikasinya. Sebagian dari kesalahan perkembangan ego ada pada bayi itu sendiri. Bisa terjadi ibu yang siap dengan cinta dan pengabdian ternyata menghadapi bayinya yang dari lahir hiperaktif atau tak terkontrol, atau yang temperamennya pasif dan tidak responsif. Akhirnya ibu ini justru akan memandang dirinya tidak mampu merawat anaknya. Interaksi ibu dan anak semacam itu mungkin dapat mengganggu perkembangan perasaan efikasi diri atau menyia-nyiakan energi motivasi efektan bayi, yang semuanya itu menjadi sumber patologi ego. Tokoh yang kedua itu ada Heinz Hartmann. Ada 3 pembahasan,
yaitu 1. Fungsi ego di ranah bebas konflik. Menurut Hartman, istilah ranah bebas konflik diadaptasi dari psikoanalisis untuk merancang kegiatan ego yang terjadi di luar ranah konflik mental. Menurutnya, fungsi ego tergantung kepada tujuan yang akan diselesaikan. Ada tujuan yang menyelesaikan konflik dan ada tujuan yang tidak berlatar belakang konflik, misalnya ingatan belajar. Mungkin terperangkap dalam usaha ego mengatasi konflik, tetapi ingatan belajar itu berkembang sebelum usaha mengatasi konflik itu dilakukan. Ingatan, pikiran, asosiasi, dan fungsi ego lainnya merupakan bagian dari ego sehingga ego bisa berkomunikasi dengan it, bukan hasil dari interaksi ego dengan it. Ego bukan berasal dari it, yang dimunculkan it agar dapat melayani insting tak sadar, tetapi ego dan it muncul bersamaan, berfungsi independen dan sinkron dengan insting. Pembahasan kedua yaitu ada otonomi primer dan otonomi sekunder ego, yaitu adaptasi. Ada dua jenis otonomi ego, yaitu otonomi primer yang mengacu ke sumber biologikal, kemasakan fungsi persepsi, belajar, ingatan, dan gerakan membuat ego mampu berfungsi otonom. Sedangkan otonomi sekunder merupakan kemampuan ego untuk mengubah fungsi-fungsi yang dikembangkan dalam konflik dengan it, menjadi sarana yang juga membantu adaptasi yang sehat dengan kehidupan. Berarti otonomi sekunder itu produk dari interaksi kemasakan fisik dengan belajar. Adaptasi merupakan hasil dari otonomi ego primer dan sekunder, yakni hasil dari usaha ego untuk mempertahankan keseimbangan di dalam kepribadiannya dan keseimbangan antara dirinya dengan lingkungan. Kemampuan adaptif menjadi sangat penting karena setiap orang selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan dunia, semacam kerelaan sosial. Pembahasan yang ketiga itu ada fungsi ego dan prinsip realita. Ego relatif independen dari it. Sejak awal dan perkembangannya, beroperasi untuk membantu diri bertahan, bahkan ketika hal itu menyakitkan dan menunda kepuasan. Ego memakai prinsip realita dalam arti yang luas, yakni kemampuan untuk mengantisipasi kebutuhan aksi pada masa yang akan datang, yang tujuan utamanya terus-menerus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang diharapkan. Di samping mungkin memberi kepuasan it. Ego beroperasi secara sintetis, yaitu mengintegrasikan dan mendamaikan tujuan yang berbeda dan informasi yang bertentangan dalam satu koordinasi. Kemampuan sintetik dapat membuat ego mendamaikan konflik intersistemik, yaitu konflik antara it, ego, superego, realitas, dan konflik intrasistemik, yaitu konflik dalam ego sendiri. Selanjutnya, dalam analisis kasus tentang teori dari Anna Freud, kami mengambil judul yaitu Peran Dukungan Sosial dan Kecerdasan Emosi terhadap Kesejahteraan Subjektif pada Remaja Awal. Remaja awal berusia sekitar 12-15 tahun, yang mana pada periode ini transisi perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosi serta transisi dari sekolah dasar menuju ke sekolah menengah pertama dihadapkan dengan banyak perubahan dan tuntutan baru, sehingga remaja awal harus mampu menyesuaikan diri dengan baik. Setiap aspek perkembangan remaja, baik fisik, kognitif, sosial, dan emosi, satu sama lain saling mempengaruhi. Apabila remaja mengalami gangguan pada aspek fisik, maka akan menyebabkan gangguan pada perkembangan aspek lainnya. Penelitian kesejahteraan subjektif remaja dilakukan pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Kota S, yang merupakan salah satu SMP negeri favorit dan unggulan di Kota S, yang mana diungkapkan bahwa tuntutan lebih besar dialami oleh remaja awal yang menjadi siswa di sekolah yang berkualitas dibandingkan dengan siswa yang bersekolah di sekolah yang kurang berkualitas. Selain itu, remaja yang telah melalui masa transisi sekolah di tahun pertama, yaitu berada pada kelas 7, akan menghadapi tuntutan dari lingkungan yang lebih berat lagi. Kebanyakan remaja belum mempersiapkan untuk menyesuaikan diri menghadapi berbagai tuntutan dan perubahan. Selanjutnya, diperoleh bukti dari hasil peneliti Berg dan kawan-kawan pada tahun 2013 bahwa
peningkatan jumlah perubahan dalam kehidupan remaja sangat mempengaruhi penyesuaian diri yang berdampak pada kesejahteraan subjektif remaja. Kesejahteraan subjektif remaja juga terkait dengan masalah perkembangan sosial dan emosi yang dialami, yaitu bahwa kecerdasan emosi remaja awal yang masih labil disertai dengan interaksi sosial remaja awal yang semakin luas, sangat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan subjektif remaja. Ucap Riff dan Singer tahun 2001. Baron pada tahun 2010 menambahkan bahwa kecerdasan emosi dan interaksi sosial saling berkaitan yang berfungsi mengarahkan individu pada pencapaian kesejahteraan subjektif. Selanjutnya yaitu adalah aplikasi. Pengikut-pengikut Freud ketika mengaplikasikan psikoanalisis merasakan ada yang kurang dari teori Freud, dan mereka kemudian berusaha melengkapinya, dan lahirlah psikologi ego. Psikologi ego bukan konsep yang radikal, tetapi konsep yang mengisi bagian yang terlewat dari elaborasi Freud. Anna Freud menjadi pelopor psikoanalisis kepada anak-anak, yang dengan cermat menyiapkan metodologi dan sistematik dari psikoanalisis anak. Sistem itu tampaknya juga dipakai pada psikoanalisis orang dewasa, karena lebih menjamin pemahaman yang komprehensif. Anna Freud juga memberi peringatan kemungkinan analisis terhadap anak yang keterlaluan yang justru membahayakan perkembangan anak itu sendiri. Hartman dan White banyak memberi masukan tentang kerja ego. Banyak gangguan kejiwaan yang dapat diatasi dalam memperkuat ego, dan konsep-konsep psikologi ego sangat membantu usaha mengembangkan kompetensi ego, menguasai intersistem dan intrasistemnya. Nah, kini kita telah sampai di kesimpulan. Perkembangan selanjutnya, ego psikologi dalam psikoanalisis dengan pergeseran yang dari teori naluri untuk fungsi adaptif, ego telah dilihat sebagai memungkinkan psikoanalisis dan psikologi untuk bergerak lebih dekat satu sama lain. Ego psikologi menjadi dominan psikoanalitik kekuatan di Amerika untuk setengah abad berikutnya atau lebih, sebelum teori hubungan objek mulai datang ke depan ia terbentuk. Namun jelas semua sama bahwa ego psikologi memiliki keturunan Freudian asli, bahkan jika itu tidak dapat dilihat sebagai ahli waris sendiri. Sekianlah hasil kerja dari kelompok kami, dan tujuan dari pembuatan video ini adalah guna memenuhi tugas pada mata kuliah Psikologi Kepribadian 2, Fakultas Kedokteran, Program Studi Psikologi Universitas Malikus Saleh. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.